Ibrani 6:4-6 Karena tidak mungkin bagi mereka yang pernah tercerahkan, dan telah mengecap karunia surgawi, dan telah mendapat bagian dari Roh Kudus, dan telah mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa zaman yang akan datang. Dan telah murtad, menjadi yang lain, sekali diperbarui untuk pertobatan, karena demikian, seperti untuk mereka, mereka kembali menyalibkan anak Allah, dan membuat dia tercela. Ibrani 6:4-6 bagian ini menjelaskan tentang seseorang yang dicerahkan untuk memahami Injil. Tetapi hanya dengan memahami Injil tidak membuat seseorang diselamatkan. Mereka mencicipi karunia surgawi, mungkin merujuk pada Roh Kudus yang Petrus sebut sebagai karunia dalam Kisah Para Rasul pukul 2:38. Dalam hal ini, terbukti, dan berbagi, mengacu pada pengalaman Anda dengan Roh Kudus. Apakah ini berarti bahwa orang-orang seperti itu lahir dari Tuhan? Roma 8:9 mengatakan, tetapi kamu tidak dikuasai oleh sifat berdosa, tetapi oleh Roh, jika Roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan dari Kristus. Tetapi apakah orang-orang ini memiliki Roh Allah yang hidup di dalam mereka? Kata Yunani untuk berbagi menjadi mitra. Ini pertama kali digunakan dalam Perjanjian Baru dalam Lukas 5:7, dan mereka memberi isyarat kepada mitra mereka yang berada di kapal lain untuk datang dan membantu mereka. Ini adalah jenis hubungan yang dimiliki Roh Kudus dengan orang-orang yang ia bantu untuk datang kepada Kristus, di mana ia menyertai orang tersebut sebagai mitra seperti halnya umat Israel dituntun melalui padang gurun oleh awan dan tiang api. Mereka juga telah mengalami betapa bagusnya firman Tuhan, meskipun mereka belum benar-benar menaruh iman mereka di dalamnya. Mereka juga mengalami mujizat, yang membuat mereka bahkan lebih bertanggung jawab di mata Tuhan, seperti yang Yesus katakan, celakalah kamu Chorazin. Celakalah kamu Betsaida. Akan bertobat sejak lama dengan kain kabung dan abu. Bahwa pada hari penghakiman akan lebih berat bagi Tirus dan Sidon daripada bagimu. Matius 11:21-22 Apakah orang-orang ini lahir dari Allah hanya karena mereka memiliki pengalaman seperti itu? Tidak. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti itu, dan menolak Kristus, akan terhilang secara permanen. Setelah menolak apa yang Roh Kudus nyatakan kepadanya, dia telah berdosa melawan Roh Kudus, dan seperti yang Yesus katakan, barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan pernah diampuni, dia bersalah atas dosa yang kekal. Markus pukul 3:29 Setelah membawa orang itu ke titik keselamatan, memberinya cukup bukti untuk membuat keputusan, dan setelah ditolak, Roh Kudus memutuskan hubungannya dengan orang Kristen yang tidak percaya dan tidak pernah kembali. Karena negeri yang menghasilkan semak duri dan onak tidak berguna dan terancam kutukan. Pada akhirnya, itu akan terbakar. Ibrani 6:8 Ibrani 10:26-27 Jika kita terus berbuat dosa dengan sengaja setelah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak akan ada lagi korban untuk dosa, tetapi hanya penantian yang menakutkan akan penghakiman dan api yang menyala-nyala yang akan menghanguskan musuh-musuh Allah. Hanya, menerima pengetahuan tentang kebenaran, membuat seseorang lahir dari Tuhan. Pengetahuan itu sendiri tidak menyelamatkan. Dan, secara khusus, pengetahuan di sini adalah epignosis, yaitu mengetahui tentang sesuatu. Berlawanan dengan gnosis, yang merupakan pengetahuan tentang hubungan. Kemudian lagi, dia mengacu pada orang Kristen nominal, seperti yang dikatakan Yohanes, tidak seorang pun yang tinggal di dalam dia terus berbuat dosa. Tidak seorang pun yang terus berbuat dosa telah melihat atau mengenalnya. Yohanes 3:6 Jadi jika seorang Kristen memiliki perilaku seperti itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah dilahirkan dari Allah. Ibrani 10:38-39 Tetapi orang benarku akan hidup oleh iman. Dan jika ia berbalik, aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kami bukan termasuk orang-orang yang mundur dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Ayat 38 adalah kutipan yang diambil dari Habakuk 2:4 dari Septuaginta, jika dia mundur, jiwaku tidak akan senang kepadanya, tetapi orang benar akan hidup oleh imanku. Apakah orang benar saya lahir dari Tuhan? Tidak ada seorang pun yang lahir dari Allah sampai hari Pentakosta. Jadi apa yang benar bagi mereka yang lahir dari Allah?
Seperti dalam 1 Yohanes 3, 6, 9, belum tentu benar bagi mereka yang benar dalam perjanjian lama seperti dalam Ibrani pukul 10.38. Mereka bisa saja mundur dan tersesat. Tetapi Ibrani menjelaskan bahwa ini tidak benar bagi orang-orang Kristen Perjanjian Baru yang lahir dari Allah sebagaimana Ibrani pukul 10.39 menyatakan, kita bukan termasuk orang-orang yang mundur. Bagaimana dia bisa membuat pernyataan seperti itu jika itu tidak terelakkan bagi orang percaya sejati? Orang-orang yang mundur adalah mereka yang ada di Ibrani pukul 10.26.